Hai sahabat, terima kasih Anda sudah menonton video-video saya. Saya yakin Anda sudah like, sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menampilkan video-video baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Senang jika video-video yang selama ini Anda tonton boleh memberkati kehidupan keluarga Anda. Dengan kerendahan hati, saya memohon share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga memperoleh berkat yang sama. Sengaja lewat video-video ini saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab agar supaya setiap keluarga-keluarga yang mengikutinya diberkati oleh Tuhan, karena sebagai orang tua Anda akan berhasil membawa setiap anak-anakmu menuju kepada kehidupan yang sukses, yang bahagia, dan diselamatkan oleh Tuhan. Ayo ikuti senantiasa video-video saya lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu, kita memasuki video yang kelima dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul Mengenal Tuhan adalah Mengenal Pikirannya. Judul kecil yang hari ini kita akan cermati, akan kita pikirkan adalah Aku Datang untuk Orang Berdosa. Saudara, persiapkan alat tulisnya, persiapkan juga Alkitabnya. Ada banyak ayat yang Bapak Ibu harus catat, sehingga nanti selesai kita belajar bersama-sama, Anda bisa merenungkan kembali. Share video ini jika Anda merasa terberkati, agar keluarga, famili, saudara, sahabat yang Anda miliki boleh mendapat berkat yang sama. Kita akan membaca lebih dulu dari Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Yaitu judulnya Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Mengenal Tuhan adalah mengenal pikirannya. Pikiran ahli Taurat dan orang Farisi jelas di dalam bacaan ini tidak sama dengan pikiran Kristus. Kenapa? Karena ahli Taurat dan orang Farisi saat mereka melancarkan protesnya kepada murid-murid Tuhan Yesus, gara-gara Tuhan Yesus memanggil Matius yang ada di rumah cukai untuk mengikut kepada dia. Setelah Matius mengikut kepada Tuhan Yesus, Matius mengadakan ucapan syukur, mengadakan makan-makan dan ngundang juga teman-teman pemungut cukai lainnya. Yesus dan para murid hadir di sana. Tuhan Yesus makan bersama-sama Matius dan pemungut cukai lainnya, disertai para rasulnya. Saudara,
Apa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari ahli Taurat dan orang Farisi tidak suka bergaul, tidak suka berkumpul dengan pemungut cukai. Karena mereka sangat membenci gara-gara pemungut cukai. Kebanyakan mereka memungut cukai lebih daripada ketentuan yang ditetapkan negara. Sehingga dengan demikian, singkat katanya, pemungut cukai ini adalah orang yang jahat, adalah koruptor yang suka menindas kepada rakyat. Sehingga mereka langsung menghakimi pemungut cukai adalah orang yang berdosa, yang tidak harus ahli Taurat orang Farisi bergaul dengan mereka. Oleh karena itu, protes mereka ditujukan kepada Tuhan Yesus. Dia berkata kepada para murid-murid, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Nah, saudara, hal ini kedengaran oleh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus itu berkata, Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Yesus yang adalah Tuhan sedang ingin kasih tahu, orang berdosa termasuk pemungut cukai adalah orang yang sakit. Dia sedang membutuhkan engkau. Dia sedang membutuhkan orang yang benar. Dia sedang membutuhkan orang yang hidupnya kudus, agar supaya engkau boleh menjadi dokternya, jadi tabibnya, agar supaya mereka yang sakit boleh disembuhkan. Dan dia berkata, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara, Yesus Kristus Tuhan lebih senang menasihati ahli Taurat dan orang Farisi yang seringkali membanggakan dirinya. "Aku berpuasa seminggu 2 kali. Aku memberikan persepuluhanku." Ini menjadi kebanggaan buat mereka. Padahal apa yang mereka lakukan dinilai oleh Tuhan Yesus tidak berkenan di hati dia. Karena mereka melakukan hanya untuk memenuhi tuntutan keagamaan mereka. Bukan dengan spirit, dengan semangat, dengan roh yang mengasihi kepada Tuhannya. Bukan itu. Hanya karena aku dipandang oleh masyarakat, aku adalah pemuka agama, maka semua yang ada di dalam perintah keagamaanku harusnya aku lakukan. Yesus yang adalah Tuhan langsung berkata, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Saudara, Yesus Tuhan ingin sampaikan kepada saudara dan saya, engkau mengenal aku jika engkau mengenal pikiranku, yaitu jika engkau bisa hidup penuh belas kasihan dengan sesama yang lainnya. Persembahan kepadaku tidak penting. Kenapa? Aku yang punya alam semesta, sudah maha kaya. Duitmu tidak terlalu penting. Daripada engkau mempersembahkan duit, lebih baik engkau memiliki belas kasihan kepada sesama yang lain. Kenapa? Karena ketika seseorang memiliki belas kasihan, sesungguhnya orang yang penuh dengan belas kasihan di dalam hidupnya itu akan memberikan persembahan kepada Tuhan yang lebih besar daripada persepuluhan yang akan dipersembahkan. Kenapa? Begitu ketemu orang lapar, timbul belas kasihan. Anda menolong orang yang lapar. Dan Alkitab berkata, apa yang kau lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini, orang yang engkau pandang sebelah mata, orang yang engkau anggap remeh, atau orang yang engkau anggap tidak pernah ada, engkau sudah lakukan terhadap aku, Yesus Kristus Tuhan. Ketika engkau melihat orang yang haus, engkau memberikan dia minum. Sehingga dengan demikian engkau telah melakukan kepada aku hanya huruf besar. Ketika engkau melihat orang yang telanjang,
engkau memberikan pakaian. Maka apa yang kau lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina itu, engkau sudah lakukan terhadap aku. Oleh karena engkau punya belas kasihan. Demikian pula di tengah-tengah masalah yang belum selesai lewat COVID-19 ini tadi, bisa saja ada begitu banyak orang terdampak yang masih menghadapi kesulitan di dalam kehidupan mereka. Dan itu menjadikan anugerah yang besar buat saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, untuk mereka menjadi ladang, di mana mereka menjadi ladang untuk engkau taburi benih belas kasihan, oleh karena engkau diberkati lebih daripada mereka. Nah saudara, belas kasihan inilah yang dipentingkan oleh Tuhan Yesus ada di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, kita lihat lagi Lukas pasal yang ke-5. Bacaan ini sama dengan Matius 9 ayat 9 sampai 13. Tapi hal ini penting, saya ingin mengajak saudara membacanya, yaitu ayat 27 sampai dengan 32. Lukas pasal 5, judulnya Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Persoalannya sama. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Perhatikan ayat 32. "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Mengenal Tuhan adalah mengenal pikirannya. Pikiran Tuhan dia datang itu untuk siapa? Dia datang ke dunia untuk menebus dosa kita selagi manusia itu brengsek. Selagi seluruh manusia itu berbuat dosa. Selagi seluruh umat manusia sedang menuju kepada kebinasaan. Sama lagi umat manusia sedunia sedang mendukakan hati Tuhan. Oleh karena kasih sayang Tuhan, dia datang menjelma sebagai wujud manusia dalam jati diri Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, pikiran ini yang harus kita pahami. Saudara, celaka sekali ketika ada orang yang jahat, orang yang berdosa. Katakan bisa saja dia pelacur, bisa saja dia adalah suami yang seringkali KDRT terhadap istrinya. Bisa saja orang ini terkenal adalah seorang penjudi, seringkali tidak bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya dan lain sebagainya. Kemudian mereka datang ke gereja, ibadah di tengah-tengah kita, kemudian tidak ada seorang pun yang datang menyambut kepada orang tersebut. Kenapa? Karena orang yang demikian inilah yang sesungguhnya bagi Yesus Kristus Tuhan menjadi fokus utamanya untuk diselamatkan. Dia berkata, 99 domba yang tidak tersesat itu harus dia tinggalkan karena ada di dalam posisi yang aman. Sedang dia ingin mencari satu yang tersesat, satu yang terhilang. Dia cari dengan maksud dan tujuan supaya dia bisa menemukan yang hilang. Dia bisa menemukan yang tersesat. Dan dia akan bersukacita bersama yang 99. Dengan arti kata lain, mengenal Tuhan adalah mengenal pikirannya.
Tuhan ingin apa yang menjadi miliknya tidak satu pun boleh binasa, tetapi Dia ingin selamatkan yang 100% untuk Dia bawa pulang ke surganya yang mulia di dalam hidup yang kekal. Oleh karena itu, jika Anda dan saya adalah pengikut Kristus, Anda dan saya mengakui kita sebagai anak-anak Tuhan, maka setiap kali ada orang yang berdosa, itu menjadi pusat perhatian kita pula. Untuk mereka kita datangi, kita layani, agar supaya orang yang berdosa ini kembali dan bertobat kepada Dia, bukan untuk kita jauhi. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dan waspada menjalankan firman Tuhan. Memang ada firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Saudara, bukan konteksnya seperti ini. Bukan karena kemudian kita bergaul dengan orang-orang berdosa ini tadi, kemudian kita harus terpengaruh. Oleh karena itu, siapa yang harus memenangkan jiwa? Siapa yang harus memberitakan Injil Yesus Kristus Tuhan? Bukanlah orang yang baru saja bertobat. Kenapa? Karena jika orang ini belum menjadi pelayan yang teruji, dia belum bisa menjadi terang dan garam dunia seperti yang Kristus sudah tetapkan, maka ketika dia memberitakan Injil Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus yang mana yang dia bisa beritakan sehingga orang yang mendengar ini akan percaya dan menjadi pengikut Kristus? Itu yang jadi persoalan. Saya prihatin ketika ada banyak gereja lewat persekutuan-persekutuan dan lain sebagainya, itu selalu mendorong, ayo bawa jiwa, bawa jiwa. Saudara, tanpa mereka menjelaskan siapa yang harus memberitakan Injil sehingga jiwa-jiwa baru bisa dimenangkan dan mereka bisa bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Oleh karena itu, hati-hati sekali. Kita memang harus menyelamatkan mereka, tetapi tidak setiap orang itu bisa memberitakan Injil dan memenangkan jiwa. Jika dia adalah orang yang betul-betul belum bertobat, maka ada begitu banyak celah yang iblis bisa serang, iblis bisa cemoohkan, karena kehidupanmu pun tidak jauh berbeda daripada orang yang sedang kau injili. Engkau harus tetap mengalami banyak perkara-perkara rohani berjalan bersama Kristus, sehingga lewat mujizat dan pertolongan Tuhan engkau diubahkan menjadi orang yang dulu berbuat dosa, sekarang memberikan buah pertobatan yang bisa membanggakan nama Tuhan. Saudara, lihat, kebanyakan orang punya kecenderungan yang sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi, termasuk masyarakat. Saudara, kita lihat sekarang di dalam Lukas pasal 19. Lukas pasal 19. Di situ ada orang yang bernama Sakeus. Sakeus. Saya bacakan mulai ayat 1 sampai ayat 10. Ini menarik sekali buat pelajaran kita. Bahwa orang yang bertobat itu bukan cuma ngomong dengan mulutnya, bahwa aku bertobat, aku mau terima Tuhan Yesus, aku mau baptis. Bukan itu. Walaupun baptis tetap adalah sesuatu yang penting di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai tanda pertobatan. Tetapi lebih daripada itu, Yesus yang adalah Tuhan, karena Dia nanti akan datang menghakimi setiap manusia dengan perbuatan kita masing-masing, maka Dia inginkan setelah engkau dibaptis, tunjukkanlah buah pertobatanmu. Saudara, Sakeus memberikan teladan. Yesus masuk ke kota Yeriko
dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Ini kepalanya. Dan ia seorang yang kaya, gara-gara suka memeras. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlari ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Mengenal Tuhan adalah mengenal pikirannya. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Salah satunya adalah Sakeus yang diperlakukan sama oleh masyarakat. Sepertinya masyarakat dan ahli Taurat dan orang Farisi punya pikiran yang sama, bahwa orang yang berdosa tidak perlu dijadikan sahabat di dalam kehidupan kita. Tidak perlu kita bergaul, berkumpul dengan orang berdosa. Inilah yang dikatakan oleh masyarakat. Sehingga ketika Sakeus ingin melihat seperti apakah wajah Tuhan Yesus, dia tidak diberi tempat, dia tidak diberi ruang, karena semua orang pada tidak suka dengan Sakeus. Oleh karena Sakeus badannya pendek, Sakeus tidak menunjukkan semangat yang patah. Dia naik ke pohon ara dan dia melihat dari atas seperti apakah Yesus yang dia dengar, yang menjadikan hatinya kagum kepada Tuhan Yesus. Dia ingin melihat seperti apakah Yesus yang dia dengar mengajarkan hal yang baik, mengampuni dosa dan buat mukjizat. Saudara, yang terjadi apa? Lihat teladan Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan adalah mengenal pikirannya. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia berdiri di bawah, Sakeus ada di atas, dan Yesus Tuhan menyapa Sakeus, memanusiakan Sakeus, dan dia berkata, "Sakeus, turunlah, karena pada hari ini aku harus menumpang di dalam rumahmu." Sakeus yang mengagumi Yesus Kristus Tuhan langsung berbunga-bunga hatinya. Dia sedang berkata di dalam hatinya, "Semua masyarakat membenci aku, tetapi Yesus yang aku kagumi justru menyapa aku dan memanusiakan aku." Maka dia turun dan dia langsung bertobat dengan sikap perbuatannya. Bukan berkata, "Tuhan, aku mau bertobat." Tidak. Tetapi dia langsung menunjukkan respon positif dengan sikap perbuatannya, dan dia berkata, "Separuh daripada hartaku akan kubagikan kepada orang-orang miskin." Kenapa? Karena dia diberkati menjadi orang yang sangat kaya. Dan sekiranya dari semua hartaku ini ada orang-orang yang aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Saudara, itulah pertobatan. Itulah buah pertobatan. Bukan hanya dibaptis, bukan hanya dengan pernyataan, tetapi pernyataan walaupun tetap penting, tetapi perbuatan itu lebih penting, karena lewat perbuatan itu pula Tuhan Yesus nanti akan datang untuk menghakimi setiap manusia, semua bangsa yang dikumpulkan lewat perbuatan mereka. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.